Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Damai Sejahtera di Tengah Dunia yang Sedang Bergoncang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami bersukacita atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Sampai malam hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan Bapa, malam hari ini sebelum kami membaringkan tubuh kami di dalam pembaringan istirahat kami mau mendengarkan renungan firman-Mu malam hari ini. Sebab itu urapi kami semuanya Bapa. Biarlah kami mengerti dan dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan yang saya bawakan malam hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, masih adakah damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang terguncangkan ini? Masih adakah damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang ini? Setiap orang di dunia ini tentunya menginginkan kedamaian di dalam hati dan pikiran. Apakah kita seorang pekerja? Apakah kita seorang mahasiswa? Apakah kita seorang ibu rumah tangga? Siapapun kita, tentunya menginginkan kedamaian di dalam pikiran kita. Setiap orang menginginkan kedamaian. Akan tetapi, apakah setiap kita mengalami kedamaian di dalam kehidupan kita? Kalau kita jujur terhadap diri kita, terkadang dunia yang bergoncang ini mempengaruhi kedamaian di dalam hati kita. Sehingga kita juga tidak mengalami damai sejahtera. Rasa-rasanya banyak hal yang merampas kedamaian di hari-hari ini. Mungkin itu kekhawatiran. Atau mungkin beberapa kita merasa bahwa kedamaian kita sedang dirampas oleh perasaan dendam, sakit hati, perasaan bersalah, atau mungkin beberapa kita yang merasa bahwa ada penyesalan yang dalam di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketahuilah bahwa kedamaian yang Tuhan berikan itu pasti ya dan amin. Kedamaian yang Tuhan berikan tidak sama dengan dunia berikan. Kedamaian yang dunia berikan ini rapuh, saudara. Tetapi yang dari Tuhan itu sangat kuat. Kedamaian yang Tuhan berikan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi kedamaian yang dari Tuhan itu pastinya memberikan kemampuan bagi kita agar kita hidup tenang di tengah-tengah masalah kehidupan yang sedang diperhadapkan kepada kita. Sebab itu saudaraku, jika Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera, firman Tuhan berkata damai sejahtera Dia tinggalkan kepada saudara dan saya. Damai sejahtera diberikan kepada kita semuanya. Jadi oleh sebab itu saudaraku, alamilah damai sejahtera yang Yesus berikan. Sehingga di tengah-tengah dunia yang sedang tergoncangkan ini, hati kita tetap tenang. Kita tetap memiliki damai sejahtera. Saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita perlu kedamaian secara spiritual. Kita perlu diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kabar baiknya bagi kita, Roma pasal 5 ayat 1, firman Tuhan berkata bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera.
dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara, kita perlu diperdamaikan dengan Tuhan hari-hari ini. Dan tentunya satu-satunya cara kita diperdamaikan adalah dibenarkan karena iman. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita percaya kepada Yesus. Bukan karena kita yang membenarkan diri, tetapi sebab kita percaya kepada nama Yesus. Dan waktu kita percaya kepada nama Yesus, ingatlah bahwa sesungguhnya Yesus sendiri sudah membenarkan kita karena iman kita. Sehingga kita mengalami damai sejahtera. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Berikutnya saudara, yang kita perlu ketahui bahwa secara emosi kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Sebab jika kita perhatikan sekeliling kita, ada mungkin beberapa orang, pribadi-pribadi yang tidak berdamai secara emosi, yang tidak memiliki kedamaian secara emosi. Dia tidak menerima diri sendiri. Dia dendam kepada diri sendiri. Dia merasa kurang begini, kurang ganteng, kurang cantik, hidung kurang mancung, kurang kurus, tubuh kurang berisi, rambut kurang keriting, rambut kurang lurus, yang matanya bulat mau matanya sipit, yang matanya sipit mau matanya lebih bulat, tidak dapat menerima diri sendiri. Sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudaraku, hari-hari ini kalau kita tidak bersyukur, tidak mensyukuri kehidupan kita, tidak mensyukuri apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita, maka sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita bahwa kita tidak damai dengan diri sendiri. Kita tidak dapat menerima diri sendiri apa adanya. Sebab itu saudaraku, belajarlah hidup bersyukur. Dan ketika kita belajar bersyukurlah, di sana kita akan mengalami pendamaian, yaitu damai dengan diri sendiri. Berikutnya saudaraku, kita perlu kedamaian secara hubungan sesama dengan manusia. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, tahukah kita bahwa rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan itu mengakibatkan rusaknya damai sejahtera dalam diri kita. Dan rusaknya damai sejahtera dalam hidup kita itu akan berpengaruh dengan hubungan kita dengan sesama. Saudaraku, sekali lagi, rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan mengakibatkan rusaknya damai sejahtera dalam diri manusia itu sendiri. Dan akibatnya saudara, rusak juga hubungan kita dengan sesama. Oleh sebab itu saudaraku, yang pertama sekali yang kita perlu untuk menikmati damai di tengah-tengah dunia yang sedang terguncang ini, kita harus tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab ketika hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak, ingat, itu mengakibatkan rusaknya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan impactnya adalah hubungan kita dengan sesama juga itu menjadi rusak. Saudara, apa kunci untuk mengalami kedamaian yang Tuhan sudah janjikan? Hati kita sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang tergoncangkan ini. Yang pertama saudaraku, Yesaya pasal yang ke-48 ayat 18
Firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, dunia tidak pernah menjanjikan damai sejahtera di dalam hati kita. Tetapi Tuhan dengan firman-Nya berjanji kepada kita bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi saudaraku, yang pertama, kata kunci kepada kita malam hari ini, agar kita mengalami damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang tergoncangkan ini, fokuslah kepada firman Tuhan setiap hari. Hidup yang tidak tenang, hidup yang gelisah, hidup yang tidak memiliki damai sejahtera adalah indikasi sebenarnya bahwa kita sedang melepaskan fokus kita dari Tuhan. Kita sedang melepaskan fokus kita dari firman-Nya. Dan kita sedang lebih fokus kepada masalah. Kita sedang lebih fokus kepada masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku, bahwa hidup yang tidak tenang, hidup yang tidak sejahtera, hidup yang tidak damai, itu adalah indikasi bahwa kita sedang melepaskan fokus kita kepada Tuhan. Kita tidak sedang fokus kepada firman-Nya, tetapi justru kita sedang lebih fokus kepada masalah-masalah kehidupan kita. Kita lupa kalau ada Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau kita mau mengalami damai sejahtera yang Tuhan berikan, fokuslah kepada firman-Nya. Perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan berjanji kita akan diberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak memiliki rancangan yang jahat atas kehidupan kita. Tuhan tidak memiliki rancangan yang buruk atas kehidupan kita. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, jika kita percaya janji-janji Tuhan, maka kita tidak membiarkan damai sejahtera kita dirampas oleh keadaan. Kita tidak membiarkan kehidupan kita dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Tetapi iman percaya kita kepada Yesus, itu yang kita bawa agar hidup kita mempengaruhi orang-orang yang di sekeliling kita dengan damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan tidak memiliki rancangan yang jahat atas kehidupan kita. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Jadi yang kedua saudaraku, kunci untuk mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita, percayalah firman Tuhan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang ketiga saudaraku, apa kuncinya agar kita mengalami damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang tergoncangkan ini? Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 dan 7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi yang ketiga saudaraku, kunci untuk mengalami damai sejahtera. Mari hari-hari ini belajar bersyukur saudara. Belajarlah bersyukur. Bersyukur bukan sekedar di mulut kita berkata-kata bersyukur, tetapi justru bersyukur itu datangnya karena kita percaya janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur tidak hanya perkataan di mulut, tetapi bersyukur itu adalah satu tindakan iman kita untuk mempercayakan hidup kita kepada tuntunan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita bersyukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi malam hari ini, kunci ketiga agar kita mengalami damai sejahtera di tengah-tengah dunia sedang bergoncang ini, mari belajar bersyukur. Dasar kita bersyukur bukan karena semua baik-baik saja, tapi percayalah bahwa ketika kita bersyukur, semua keadaan akan terasa lebih baik. Bukan karena keadaan kita sangat baik kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, di malam hari ini, apa yang sedang merenggut damai sejahtera kita? Apa yang sedang menjadi ketakutan? Apa yang sedang menjadi kekhawatiran? Apa yang sedang menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera? Apakah itu perasaan takut gagal? Apakah masa depan yang tidak jelas dalam kehidupan kita? Atau ketakutan apa yang sedang menghimpit kita sehingga kita tidak mengalami damai sejahtera? Malam hari ini, kabar baiknya kepada kita, saudara. Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia memberikan damai sejahtera. Tidak sama dengan damai sejahtera di dunia ini. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi segala keadaan yang sedang diperhadapkan di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu saudaraku, malam hari ini renungkanlah kebenaran firman Tuhan. Kunci untuk kita mengalami damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang. Yang pertama, saudaraku, marilah fokus kepada firman Tuhan. Marilah fokus perhatikan firman Tuhan. Maka damai sejahtera kita tidak akan pernah kering. Damai sejahtera kita tidak akan pernah berhenti. Tetapi damai sejahtera kita akan terus berlimpah-limpah. Dan yang kedua saudaraku, percayalah bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang jahat. Percayakan hidup kita kepada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudaraku, belajarlah bersyukur. Bersyukur dimulai dari mempercayai Tuhan. Artinya bersyukur itu adalah satu tindakan iman untuk mempercayakan diri kepada firman Tuhan. Sebab ketika kita bersyukur di dalam doa kita, menghadapi segala keadaan bersyukur, maka firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal kita, Tuhan akan kerjakan, memerintah dalam hati kita. Sebab itu malam hari ini, adakah di antara kita yang sedang mengalami kehilangan damai sejahtera? Hati kita sedang gelisah. Mungkin beberapa kita tidak dapat tidur. Mungkin beberapa kita sudah berhari-hari tidak sejahtera. Tidur pun tidak enak, makan pun tidak enak. Malam hari ini, kembalilah alami damai sejahtera di tengah-tengah setiap persoalan, di tengah-tengah dunia yang sedang tergoncangkan. Dengan fokus kepada firman Tuhan, percaya kepada janjinya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang jahat,
tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan yang ketiga, belajarlah bersyukur dengan mempercayai janji Tuhan dan mempercayakan diri di dalam janji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan, renungan kita malam hari ini menguatkan kita. Dan malam hari ini saya akan berdoa kepada kita sebelum kita mengakhiri renungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan. Dan Bapa, kami bangga menjadi milik-Mu. Engkau berkata bahwa Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Engkau berfirman bahwa damai sejahtera Engkau tinggalkan bagi kami. Damai sejahtera yang Engkau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu Tuhan, kami tidak gelisah lagi. Kami tidak gentar lagi. Tapi kami terima damai sejahtera. Bapak, aku berdoa malam hari ini. Sekiranya beberapa malam hari ini kami Engkau temui, kami sedang tidak mengalami damai sejahtera. Roh Kudus, datanglah, sembuhkan hati kami, pulihkan hati kami, dan ampuni kami. Biarlah kami Tuhan menerima damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sehingga mulai malam hari ini hati kami dipulihkan dan hati kami disembuhkan. Bapak, aku berdoa kalau ada beberapa di antara kami tidak tenang, mengalami ketakutan, Tuhan gantikan ketakutan dengan damai sejahtera. Tuhan gantikan kekhawatiran dengan damai sejahtera. Sebab itu Bapa, malam hari ini Roh Kudus materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan, agar kami tetap fokus kepada firman-Mu. Ajar kami menyadari bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan ajari kami senantiasa bersyukur dengan mempercayakan hidup kami kepada setiap janji-janji Tuhan. Sebab itu Bapa, malam hari ini diberkati semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Dimanapun kami berada malam hari ini, berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya lewat renungan kita malam hari ini. Sampai jumpa di besok malam di dalam renungan kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.